Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enesa Fitri dengan NIM 4012211020. Sebuah fasilitas minyak terapung yang menganggur di lepas pantai timur Venezuela sedang menjalani perbaikan. Menurut seorang yang mengetahui masalah tersebut, karena gambar yang menunjukkan kapal bermuatan minyak mentah berada di suatu tanjakan telah mengingatkan kekhawatiran tentang kemungkinan bahaya lingkungan. Fasilitas Penyimpanan dan Pengembangan Terapung atau PSO Nabarina dioperasikan oleh perusahaan patungan Patrosuchre antara perusahaan minyak negara Petróleos de Venezuela atau PDVSA UL dan Eni dari Italia. Petrosuchre menghentikan produksinya tak lama setelah Washington memberikan sanksi kepada PDVSA pada Januari 2019 yang menimbulkan ancaman lingkungan di Karibia. Krisis tumpahan minyak terjadi di Teluk Korea. Fasilitas minyak terapung Venezuela yang sedang diperbaiki adalah penyimpanan dan pembongkaran kapal terapung Nabarima yang miring secara berbahaya di antara kedua pulau Trinidad dan pantai Venezuela. Konvensi-konvensi apa saja yang dilanggar dalam kasus kapal minyak Venezuela yang hampir tenggelam? Beberapa konvensi internasional yang mungkin dilanggar termasuk yang pertama, Konvensi MARPOL atau International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. Konvensi MARPOL bertujuan untuk mencegah polusi laut akibat tumpahan minyak dan limbah dari kapal. Jika kapal minyak tersebut benar-benar tenggelam dan menyebabkan tumpahan minyak ke perairan, hal ini dapat melanggar ketentuan Konvensi MARPOL. Yang kedua, Konvensi SOLAS, International Competition for the Safety of Life at Sea. Konvensi SOLAS mengatur standar keamanan untuk kapal dan keselamatan pelayaran. Jika kapal tersebut hampir tenggelam karena kurangnya perawatan dan perhatian terhadap standar keselamatan, hal ini dapat dianggap melanggar Konvensi SOLAS. Yang ketiga, Konvensi UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Konvensi UNCLOS mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam pengelolaan sumber daya laut dan perlindungan lingkungan laut. Potensi tumpahan minyak dari kapal yang hampir tenggelam dapat melanggar ketentuan Konvensi UNCLOS terkait perlindungan lingkungan laut. Konvensi Basel Competition of the Control of Transborder Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal. Jika kapal tersebut mengangkut limbah disposal berbahaya atau berpotensi merusak lingkungan, pelanggaran terhadap Konvensi Basel juga dapat terjadi. Bagaimana penyelesaian sengketanya? Penyelesaian sengketa terkait kapal minyak Venezuela yang hampir tenggelam melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah Venezuela, perusahaan minyak negara, PDVSA, organisasi lingkungan, dan masyarakat internasional. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa dalam kasus ini termasuk: 1. Evaluasi kondisi kapal. Langkah pertama adalah melakukan evaluasi penyeluruhan terhadap kondisi kapal untuk menentukan tingkat kerusakan dan resiko tenggelam. Hal ini penting untuk memahami sejauh mana kapal tersebut dapat diperbaiki dan apakah ada potensi tumpahan minyak yang perlu diantisipasi. Kedua, koordinasi dengan pihak terkait. Pemerintah Venezuela, PDVSA, dan organisasi lingkungan perlu bekerja sama dalam menangani situasi kapal tersebut. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak dapat membantu dan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mengatasi masalah. Yang ketiga, pengelolaan resiko lingkungan. Langkah-langkah preventif dan responsif perlu diambil untuk mengelola risiko tumpahan minyak ke lingkungan.
Ini termasuk penempatan peralatan penanganan tumpahan minyak, perencanaan evakuasi jika diperlukan, dan pemanfaatan terus-menerus terhadap kondisi kapal. Keempat, komunikasi publik. Informasi yang jelas dan transparan perlu disampaikan kepada masyarakat tentang situasi kapal minyak tersebut. Langkah-langkah yang diambil untuk menangani masalah dan potensi dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Komunikasi dan efektif dapat membantu mengurangi kekhawatiran dan ketidakpastian. Kelima, evaluasi hukum. Pemerintah Venezuela perlu mempertimbangkan aspek hukum terkait tanggung jawab atas kejadian ini, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konvensi internasional dan hukum lingkungan. Langkah hukum yang tepat perlu diambil untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa terkait kapal minyak Venezuela yang hampir tenggelam memerlukan kerjasama antara berbagai pihak dan upaya bersama untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari potensi dampak negatif yang akan ditimbulkan. Fasilitas ini telah selesai melakukan pemindahan minyak mentah yang disimpan selama 2 tahun karena sanksi dari Amerika Serikat membuka jalan bagi produksi untuk dilanjutkan di lapangan minyak. Saat ini, fasilitas ini sedang dalam proses perbaikan. Penampilan kembali dari fasilitas ini menunjukkan bahwa kondisinya memuaskan setelah merangkai insiden yang meningkatkan kekhawatiran tentang bahaya lingkungan. Kesimpulan mengenai fasilitas minyak terapung yang menganggur di lepas pantai timur Venezuela, yaitu Navarino Floating Storage and Offloading atau VSO Facility, adalah bahwa fasilitas ini telah selesai melakukan pemindahan minyak mentah yang disimpan selama 2 tahun akibat sanksi dari Amerika Serikat. Proses perbaikan sedang dilakukan setelah serangkaian insiden yang meningkatkan kekhawatiran tentang bahaya lingkungan. Kondisi terbaru menunjukkan bahwa fasilitas ini dalam kondisi memuaskan dan ini membuka jalan bagi produksi minyak dilanjutkan di lapangan minyak tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi fasilitas minyak terapung yang menganggur di lepas pantai timur Venezuela yang harus diperbaiki karena tumpahan minyak kapal. Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Sampai jumpa.